Selamat datang di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 4891. Rahasia seni bela diri asli. Sebagai orang terkuat saat ini dalam garis keturunan seni bela diri asli, pemahaman Gudaoran tentang rahasia seni bela diri asli telah lama mencapai tingkat yang sangat maju, dan dia telah mengintegrasikan penggunaan teknik rahasia ini ke dalam setiap gerakan. Telapak tangan ini adalah rahasia seni bela diri yang asli. Kehampaan itu hancur. Sosok Gudaoran terbang terbalik. Sang tertinggi dari dimensi iblis leluhur juga menyerang seketika, menusuk tubuh Gudaoran dan menyebabkan darah muncrat. Seorang laki-laki kuat dengan penampilan samar-samar mengenakan pakaian abu-abu muncul. Sang makhluk tertinggi dari dimensi iblis leluhur menoleh. Apakah kau benar-benar di sini? Tidakkah kau takut ketahuan? Apa yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang. Sosok yang kabur itu tersenyum, lalu melangkah maju, membunuh Gudaoran dengan kecepatan kilat dan tekad. Gudaoran sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya, dengan senyum di wajahnya, kau di sini, dan semuanya sepadan. Apa kau pikir tidak ada yang bisa mengetahui identitasmu bahkan jika kau membunuh kami? Kau salah, karena aku akan membunuhmu, bahkan jika itu hanya inkarnasi, sudah cukup untuk mengungkap identitasmu. Kata-kata itu jatuh. Telapak kaki Gudaoran tiba-tiba menginjak kehampaan, dan dengan dia sebagai pusatnya, riak biru seperti mimpi menyebar dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitarnya, waktu dan ruang menjadi kabur dan terdistorsi. Wajah sosok yang kabur dan sang makhluk tertinggi dari dimensi iblis leluhur tak dapat menahan diri untuk berubah. Ini wilayah kekuasaanku. Aku tidak memadatkan inkarnasi Jalan Agung, juga tidak mempraktikkan apa yang disebut metode tertinggi, tetapi di wilayah kekuasaanku, akulah yang tertinggi. Begitu Gudaoran selesai berbicara, aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Aura itu begitu kuat hingga bahkan lebih mengerikan daripada Supreme biasa. Pada saat yang sama, sinar cahaya berkumpul di tubuh Gudaoran. Di bawah perlindungan kekuatan domain, trauma yang baru saja dideritanya pulih dalam sekejap mata. Jika Anda tidak mempraktikkan hukum harmoni tertinggi dan hanya mempraktikkan hukum tertinggi, Anda memiliki ambisi besar. Seseorang mendengus dingin, kalau kau tidak memiliki inkarnasi dewa kental, kau hanya punya tubuh sejati. Kalau kau membunuh tubuh sejati, kau akan mati. Kalau begitu, ayo. Cara kuno ini mengagumkan dan tak kenal takut. Dharma tertinggi adalah mengolah satu diri, lalu mengolah dua inkarnasi, dan akhirnya ketiganya menyatu menjadi yang tertinggi. Dua inkarnasi yang dipadatkan juga dapat menyelamatkan hidup seseorang di saat-saat kritis. Artinya, tertinggi setara dengan menguasai sedikitnya 3 jalan dan memiliki 2 kesempatan untuk lolos dari kematian. Namun Gudaoran tidak berlatih seperti ini. Dia hanya memiliki tubuh aslinya, dan dia hanya mengolah satu jenis Tao, yaitu kekuatan domain yang ditampilkan saat ini, yang juga bisa disebut Dao domain. Menurut klasifikasi sistem kultivasi konvensional, Gudao tentu saja tidak berada pada puncak, bahkan tidak setengah langkah tertinggi. Namun menurut dia, dalam lingkup wilayah kekuasaannya, dialah yang tertinggi. Sebelumnya, Gudaoran tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi ia tetap membunuh makhluk tertinggi dari dimensi Netherworld. Kini, sang master di balik layar akhirnya muncul. Meski bukan wujud aslinya, itu sudah cukup bagi Gudaoran. Setidaknya tujuannya tercapai. Tatapan Luo Xiu juga berubah serius. Ia tahu saat kritis telah tiba. Selama ia membunuh dalangnya, ia akan tahu siapa pihak lawannya. Membunuh. Di dalam kehampaan di atas, para pejuang terdepan tengah bertempur dan berjuang mati-matian. Di tanah di bawah, Luo Xiu juga berusaha sekuat tenaga untuk melawan para jenius dari semua dimensi. Shen Juetian ditikam dengan pedang. Luo Xiu bahkan tidak menghindar, dan membiarkan pedang itu menembus dadanya. Ia mengepalkan kedua tangannya dan melancarkan pukulan beberapa kali berturut-turut, menghancurkan tubuh Shen Juetian berkeping-keping, darah dan daging berhamburan kemana-mana. Mo Zantian, apa yang kau lihat? Geram Shen Juetian. Begitu banyak orang mengelilinginya, tetapi mereka tidak bisa membunuh Luo Xiu. Bahkan jika mereka bisa melukainya, mereka pasti akan dipukuli habis-habisan oleh Luo Xiu. Itu jelas merupakan putaran pengepungan yang menguntungkan. Pemukulan itu sangat membuat frustrasi, dan beberapa orang terlalu takut untuk maju. Ledakan. Setelah beberapa saat, terdengar suara keras di kehampaan. Sang tertinggi dari dimensi binatang leluhur mengeluarkan raungan yang sangat marah, dan inkarnasinya hancur dalam kehampaan. Tubuh yang mulia Xuanwu berlumuran darah, baik darahnya maupun darah lawannya. Dia menatap makhluk tertinggi di dimensi binatang Nazu. Aku akan membunuh kedua inkarnasimu. Kuharap ingatanmu akan membaik. Jangan memprovokasi garis keturunan kita di masa depan. Jika kau punya nyali, biarkan tubuh aslimu datang dan lihat apakah aku bisa membunuhmu. Tak ada tubuh. Sang tertinggi dari dimensi binatang leluhur meraung tanpa henti. Kedua inkarnasi itu hancur. Artinya, dia hanya memiliki tubuh aslinya yang tersisa, dan Tuhan yang tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan sebelum dia bisa berlatih lagi.
Bab 4892. Tiga jalur bergabung menjadi satu, dua jalur rusak, dan makhluk tertinggi di dimensi binatang leluhur jatuh ke dasar suasana hatinya. Siapa kau, dan mengapa aku belum pernah mendengar orang sekuat dirimu? Ia tak rela kalah dari orang tak dikenal. Namun, Yang Mulia Xuanwu tidak menjawab, dan selama beberapa tahun terakhir, alam lima dimensi belum pernah mendengar sosok seperti Yang Mulia Xuanwu. Sebaliknya, Yang Mulia Xuanwu selalu ada di Menara Zutian. Saat berikutnya, Sang Maha Kuasa dari dimensi binatang leluhur menghilang. Apa yang ia temui bukanlah tubuh aslinya, tetapi perwujudan dari dua jalan besar. Sekarang kedua inkarnasinya telah hancur, tubuh aslinya tentu saja tidak berani muncul. Dalam keadaan normal, tubuh tertinggi adalah yang terkuat, tetapi kekuatan sebagian besar tubuh hampir setara dengan jumlah dua inkarnasi. Yang Mulia Xuanwu dapat membunuh dua inkarnasinya, jadi ia secara alami memenuhi syarat untuk membunuh tubuh aslinya. Pada saat yang sama, di sisi Yang Mulia Xuanwu, tubuhnya melesat pergi dan dia menuju ke arah Divei. Saat ini, lawan Divei adalah inkarnasi dari dua makhluk tertinggi dari dunia lain. Divei sendiri belum mencapai ranah tertinggi. Meskipun kekuatan tempurnya sangat kuat, ia masih tertindas dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Situasinya tidak baik. Namun, saat Dewa Xuanwu ikut campur, situasi tiba-tiba berubah. Inkarnasi dua makhluk agung dari dunia lain pun tertindas. Di medan perang di sisi lain, kekuatan tempur Taikingsan meledak, menekan yang tertinggi dari dimensi roh leluhur. Kultivasi Taikingsan sangat kuat, terutama kuali dewa berkaratnya, yang memiliki kekuatan tak terbatas. Setiap kali roh leluhur ingin meledak, kuali dewa akan langsung menekannya, membuatnya segera mundur dan tidak berani menghadapinya. Secara relatif, tempat paling kritis di medan perang masih di pihak Gudaoran. Bertarung dengan Gudaoran, sang tertinggi dari dimensi iblis leluhur adalah sang tertinggi Mordor. Ekspresi penguasa tertinggi Mordor sangat serius saat ini, karena mengganggu Gudaoran saja sudah memberinya banyak tekanan. Sisi lain, sosok yang kabur itu terus memperlihatkan berbagai gerakan mematikan, bermaksud membunuh Gudaoran. Ini adalah situasi terkini. Penguasa tertinggi Mordor menjerat Gudaoran dengan segala macam upaya dan serangan yang mengganggu, menyerahkan serangan utama kepada penguasa sosok yang samar itu. Gudaoran melangkah ke dalam kehampaan wilayah itu dan berkata dengan dingin, "Hari ini kau akan mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Pemilik sosok yang samar itu tidak berbicara dan tetap diam. Karena dia tidak punya apapun untuk dikatakan. Dia mencoba segala cara, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Gudaoran. Di dalam wilayah Gudaoran, dia memang seperti makhluk tertinggi, tetapi dengan kekuatan inkarnasi jalan besar, dia tidak dapat dihadapi sama sekali. Bahkan jika dia dan penguasa tertinggi Mordor bekerja sama, mereka tidak dapat mengalahkan Gudaoran. Setelah sekian lama, sosok yang samar itu berbicara, "Gudaoran, kenapa repot-repot? Pertempuran di kota yang hancur itu sedang berlangsung gencar. Dunia, kehidupan dan kematian. Makhluk digital tertinggi di alam lima dimensi tengah mengamati pergerakan di segala arah." Pada saat yang sama, beberapa makhluk agung dari dunia lain juga mengandalkan berbagai metode rahasia untuk menanamkan kekuatan ke dalam para jenius muda itu dari jarak jauh dan bertarung dengan Luo Xiu. Dengan maksud untuk merebut prasasti kuno rahasia asli melalui tangan para pria muda yang kuat ini. Tepat pada saat ini, para makhluk setengah langkah yang memiliki kemampuan untuk menerobos ke tingkatan tertinggi telah memulai penggabungan jalan. Pihak Wulongsu, dia baru saja akan menerobos. Dari segala arah, aura Sang Maha Esa tiba-tiba muncul. "Rekan Daoi leluhur, saya sarankan Anda untuk menyerah. Kita bisa membiarkan orang lain sukses, tetapi kita tidak akan pernah membiarkan Wulongsu sukses. Jangan kira kita tidak tahu bahwa Wulongsu juga merupakan warisan dari garis keturunan seni bela diri asli. Jika dia menjadi yang tertinggi, dia pasti akan menjadi ancaman, dan kita tidak akan setuju. Silsilah seni bela diri paling primitif yang hanya bisa muncul adalah Fukong. Ini adalah ekstrim yang bisa kami toleransi di surga dan di semua lapisan masyarakat. Jika kau bertanya padaku, garis keturunan ini akan punah atau hanya akan muncul untuk selamanya." Bab 4893. Di mana-mana, sosok-sosok makhluk agung dari dunia lain muncul silih berganti. Meskipun tubuh aslinya tak muncul, tetap saja ada proyeksi yang muncul, memberikan tatapan dingin. Leluhur agung kuno tanpa ekspresi di wajahnya dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kalian harus bertarung? Jika pertarungan pecah, beberapa dari kalian pasti akan binasa. Haha, kita semua tahu nenek moyang kita sangat kuat, tapi sekuat apapun dirimu, berapa banyak yang bisa dikalahkan satu orang? 3 atau 4 Supreme bisa melawanmu bersama-sama. Sedangkan untuk makhluk tertinggi lainnya, satu pasang bisa menampung mereka. Sisanya akan mengelilingimu dan Martial Ancestor. Bisakah kau menahannya?" Pada saat ini, Tuhan Yang Maha Esa muncul di mana-mana. Lebih dari 10. Ekspresi leluhur kuno tertinggi tampak hikmat. Dalam situasi ini, hampir mustahil bagi Wulongsu untuk menerobos.
Sekalipun dia dan Martial Ancestor kuat, asal ada 7 atau 8 Supremes, itu sudah cukup untuk menjerat mereka. 3 makhluk tertinggi lainnya yang menemaninya tidak terlalu kuat dan dapat dengan mudah dikekang. Makhluk tertinggi yang tersisa dari dunia lain cukup untuk membunuh Wulongsu dan tidak akan memberinya kesempatan untuk menerobos. Bagaimanapun juga, terobosan menuju Yang Maha Kuasa butuh waktu. Di belakang beberapa makhluk tertinggi, Wulongsu memejamkan mata dan bermeditasi di udara. Tiba-tiba, sebuah jalan besar muncul di atas kepalanya, bagaikan sungai deras yang mengguncang kehampaan. Dia awalnya setengah langkah tertinggi. Sekarang hanya inkarnasi ketiga saja yang dibutuhkan untuk mengembun, dan ketiga jalur dapat digabungkan menjadi satu untuk menerobos. Kota Reruntuhan. Luoxiu dan banyak jenius muda dari dunia lain bertarung dengan sengit. Kekuatan pemusnahan menyebar dari tubuhnya, memukul dan bertiup, dan sebuah celah terbuka di reruntuhan yang tersembunyi dalam kehampaan. Luoxiu tidak berpikir 2 kali dan langsung menyerbu ke dalam reruntuhan. Hentikan dia. Jangan biarkan dia mendapatkan monumen kuno rahasia yang asli, teriak seseorang. Sekarang, reruntuhan itu terbuka, dan kecuali mereka yang masih bertarung, ekspresi semua orang berubah, dan mereka bergegas dengan kecepatan tercepat sambil meraung. Saat celah di reruntuhan itu muncul, sumber kekuatan yang kuat dari jalan memenuhi udara. Melalui celah, Anda bahkan dapat melihat asal mula jalan tersebut yang terkondensasi menjadi keadaan cair, berkumpul menjadi satu, sangat kental dan murni. Kalian juga bisa melihat harta karun spiritual melayang-layang di udara. Dilihat dari aura yang dipancarkannya, harta karun tersebut jelas merupakan harta karun yang bisa digunakan untuk menjalankan jalan agung. Dalam sekejap, medan perang berubah menjadi reruntuhan. Ledakan. Di luar reruntuhan, para ahli top masih bertarung, dan tak seorang pun dapat lolos untuk merebut reruntuhan itu. Gudaoran memadatkan rahasia seni bela diri asli menjadi sebilah pisau, dan menebas sosok yang samar itu ke belakang dengan satu tebasan. Darah memercik ke udara. Butiran darah yang memercik mengandung energi yang kuat, menembus ruang dengan bintik-bintik hitam satu persatu. Kenapa kau tidak menunjukkan wajah aslimu? Kau hanya inkarnasi di sini, kau bukan tandinganku. Gudaoran terus menembak, dan sosok yang kabur itu terus mundur. Engah. Seberkas cahaya pedang menerobos dan mengunci sosok yang kabur itu di udara. Penguasa tertinggi Mordor ingin segera menyerbu dan menyerang, tetapi Gudaoran berbalik dan meninjunya, membuatnya terpental mundur. Dalam wilayah kekuasaannya saat ini, dalam pertarungan antara 1 orang dan 2 makhluk agung, Gudaoran masih bisa unggul dan dijamin menang. Perang sampai sekarang, penguasa tertinggi Mordor tidak ingin lagi meneruskan pertempuran. Ia mengamati lokasi reruntuhan dengan sudut matanya. Prasasti kuno rahasia yang asli sedang diincar semua pihak, jadi tidak mudah untuk mendapatkannya. Namun, di antara sekian banyak harta karun, jika seseorang bisa mendapatkan salah satu harta karun yang luar biasa, itu pasti akan menguntungkan. Tiba-tiba, pemilik gambar yang kabur itu marah. Sampai di sini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Saat kata-kata itu terucap, di samping sosok yang kabur itu, pusaran hitam muncul. Dia membuka saluran waktu dan ruang antara inkarnasi jalan besar dan tubuh aslinya. Ketiga jalan itu bersatu menjadi satu, yakni yang tertinggi. Maka ontologi dan inkarnasi yang bersesuaian dari masing-masing makhluk tertinggi itu pada hakikat adalah satu, dan mereka dapat membuka saluran waktu dan ruang untuk saling menjangkau. Bab 4894. Kota Reruntuhan. Pemilik sosok yang kabur itu tiba-tiba merasakan aura yang melonjak. Seorang lelaki berpakaian hitam berjalan keluar dari pusaran ruang waktu hitam di sampingnya, tumpang tindih dengan sosok yang kabur itu. Tubuh yang sebenarnya akan datang. Tubuh kekuatan tertinggi dapat dengan cepat mencapai lokasi inkarnasi. Inkarnasi juga dapat dipindahkan ke lokasi tubuh utama. Kecuali jaraknya terlalu jauh, akan memakan waktu sedikit lebih lama. Yunshan, aku tidak menyangka itu kamu. Gudaoran mendesah. Masalahnya sudah sampai di sini, tidak ada gunanya bicara lagi. Yunshan Supreme melangkah maju di udara, auranya semakin kuat. Dulu, aku ingin menjadi murid seni bela diri asli, tetapi kau bilang aku tidak berbakat dan menolakku. Kemudian, aku menjadi Supreme, dan memutuskan untuk memusnahkan garis keturunanmu. Hanya karena ini, Dao kuno tercengang. Hanya karena alasan konyol seperti itu, garis keturunan bela diri asli akan dimusnahkan. Bukankah ini sudah cukup? Tanpa memusnahkan garis keturunanmu, bagaimana aku bisa memurnikan hati Taoku dan memasuki alam yang lebih tinggi di masa depan? Cibir Supreme Yunshan. Gudaoran tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa Yunshan Supreme bukanlah yang terkuat di antara para Supreme di alam 5 dimensi, tetapi ia juga bukan yang terlemah. Kekuatannya berada pada tingkat sedang. Luoxiu juga sedikit terdiam. Hanya karena ia hampir memusnahkan garis keturunannya ketika ditolak, Yunshan Supreme ini agak terlalu berpikiran sempit. Tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, Yunshan, apalagi yang maha tinggi, mungkin berada di alam tanpa awal, atau bahkan pada tingkat kultivasi yang lebih rendah. Pada masa itu,
aliran seni bela diri primitif sedang berada di puncak kejayaannya. Banyak sekali jenius yang ingin bergabung dengan aliran ini dan mempraktikkan rahasia-rahasia seni bela diri primitif. Aliran seni bela diri asli juga memiliki aturan ketat dalam menerima murid. Pada saat itu, Yunxian Supreme mungkin tidak cukup berbakat sehingga ia ditolak. Namun siapa sangka, beliau yang tidak diunggulkan oleh aliran bela diri asli, justru kelak menjadi seorang pendekar agung dan menyimpan dendam. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan memikirkan hal ini. Saat ini, ia berada di reruntuhan. Menatap ke atas, di luar reruntuhan, pasukan tempur terdepan masih bertempur satu sama lain, dan ia tidak mengerti mengapa. Apakah kau membunuh kakak laki-lakiku? Sosok Tuan Wu datang dan menatap Yunxian Supreme dengan penuh amarah. Kakak senior Tuan Wu adalah Guru Ren Wu. Sebelum seni bela diri primitif runtuh, makhluk terkuat dalam garis keturunan seni bela diri asli mampu melampaui Yang Maha Kuasa di alam Fukong dan bahkan memiliki rekor membunuh Yang Maha Kuasa. Namun, Yunxian Supreme mengabaikan Wu Bin. Ia hanya menatap Gu Daoran, orang yang bisa mengancamnya. Lagi pula, Wu Bin belum kembali ke puncaknya, yang mana bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan bagi Yunxian Supreme. Ledakan. Perang kembali meletus, Gu Daoran pun mengerahkan segenap kekuatan tempurnya, mengerahkan segala kemampuannya. Ketika penguasa tertinggi Mordor melihat postur Gu Daoran yang putus asa, ia langsung memilih mundur dan tidak melanjutkan pertempuran. Lagi pula, menurut pendapatnya, ini adalah pertarungan internal di ranah 5 dimensi. Jika dia terlibat dalam Senhe, dia mungkin akan dibunuh oleh Gu Daoran, yang akan menjadi kerugian besar. Mordor, sebaiknya kau tetap tinggal. Xiao Yao Sanren menghalangi jalan penguasa tertinggi Mordor. Saat ini, pasukan tempur papan atas sedang bertempur satu sama lain. Setelah sang tertinggi Mordor menerobos masuk ke reruntuhan tanpa ada yang melihat, ada beberapa orang muda dan kuat di reruntuhan tersebut. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Saat ini, pertarungan yang paling menarik perhatian di medan perang adalah antara Gu Daoran dan Yunxian Supreme. Keduanya tidak menahan apapun, mereka bertarung mati-matian untuk melihat siapa yang tidak bisa bertahan terlebih dahulu. Saat pertarungan, pakaian Gu Daoran bernoda merah darah. Aura Yunxian Supreme tidak lagi sekuat sebelumnya, jauh lebih lemah. Bab 4895. Tertawa. Sinar cahaya pedang membentang langit dan bumi, memotong tubuh Yunxian Supreme menjadi dua bagian. Dengan kekuatan Yang Maha Kuasa, tingkat cedera ini tidak ada apa-apanya. Namun, ketika dua bagian tubuh Yunxian Supreme menyatu, beberapa luka sembuh agak lambat. Rahasia seni bela diri yang asli memang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, kau belum melangkah ke ranah Maha Kuasa. Kau tak bisa membunuhku, Maha Kuasa Yunxian mencibir. Ayo naik gunung. Terjadi ledakan. Langit dan bumi berubah warna. Sebuah kawah besar tercipta di kehampaan akibat hantaman gunung besar. Ini adalah gunung tempat jalan-jalan besar berkumpul. Pada saat ini, gunung itu dipanggil oleh Yunxian Supreme, bagaikan segel harta karun raksasa, menuju Gu Daoran untuk menekannya. Sebelum gunung jalan itu runtuh, tekanan yang mengerikan telah menyelimuti seluruh tubuh Gu Daoran, menyebabkan tulang-tulang di tubuhnya berderit di bawah tekanan. Yunxian Supreme melangkah maju. Gu Daoran, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah padaku. Aku tidak akan membunuhmu. Dia telah sedikit mengubah pikirannya. Jika Anda dapat mengambil Gu Daoran untuk penggunaan Anda sendiri, dan kemudian menggunakan Gu Daoran untuk mengendalikan garis keturunan seni bela diri asli, itu mungkin juga merupakan pilihan yang baik. Dalam hal ini, mungkin dia juga bisa mendapatkan rahasia seni bela diri yang asli. Jika dia berhasil berkultivasi, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat tertinggi, atau bahkan melampaui tingkat tertinggi. Namun, menghadapi agresivitas Yunxian Supreme, Gu Daoran terdiam di sana. Rahasia seni bela diri aslinya memadatkan cahaya pedang dan menebas dengan raungan. Tidak ada gunanya. Gunungku ini adalah kondensasi dari Jalan Agung. Kau tidak bisa menghancurkannya, Yunxian Agung membantah. Cahaya pedang itu melesat ke arah dan menghantam puncak gunung yang besar, namun itu hanya membuat gunung jalan raya itu bergetar sesaat, lalu runtuh. Gu Daoran menarik napas dalam-dalam. Sangat sulit untuk membunuh makhluk tertinggi. Tapi hanya ingin membunuh. Sekalipun kamu bertekad untuk membunuh, bukan berarti kamu tidak bisa membunuh. Membunuh. Dalam sekejap, tubuh Gu Daoran terbakar, dan cahaya pedang kembali mengembun menggunakan rahasia seni bela diri asli, menerangi 9 langit dan 10 bumi dalam sekejap. Ledakan. Puncak gunung yang besar, gunung tempat berkumpulnya Jalan Agung, terbelah. Wajah Yunxian Supreme berubah drastis, dan ia langsung bereaksi. Ia muntah darah terus-menerus dan menatap Gu Daoran dengan kaget, kau benar-benar bisa melakukan ini. Saat berikutnya, keduanya bertarung dan bertabrakan lagi. Setelah sekian lama, kedua sosok itu terpisah di udara. Gu Daoran kehilangan satu lengannya, dan Yunxian Supreme memiliki lubang darah di antara alisnya. Gu Daoran, kau tak bisa mengalahkanku. Yang terburuk, aku akan kehilangan 2 inkarnasi untuk membunuhmu. Perang pecah lagi. Kali ini, pertempuran itu berlangsung beberapa saat.
Raungan bergema, dan jalan besar terputus di tubuh Yunxian Supreme. Ini karena dia menggunakan inkarnasi Dao Agung untuk menggantikan tubuh aslinya dan dirampok. Kalau tidak, tubuh aslinya pasti sudah dipenggal sekarang. Saat ini, Gu Daoran belum pulih dari patah lengannya sebelumnya. Darah menetes dari rambutnya, dan ia tampak sangat menderita. Tetapi tidak peduli betapa menyedihkannya itu, kekuatan tempur yang ditunjukkannya cukup untuk mengejutkan semua orang. Lagi pula, ia sedang menghadapi makhluk agung yang sedang berada di puncaknya. Untuk membunuh Gu Daoran, Yunxian Supreme datang dalam wujud aslinya. Pertarungan masih berlanjut. Keduanya putus asa, karena ini adalah pertarungan hidup atau mati. Yunxian Supreme juga sangat sulit dihadapi ketika ia bertekad untuk berjuang demi hidupnya. Setelah sekian lama, rambut panjang Gu Daoran memutih seputih salju. Ia membakar sumber kehidupannya untuk bertarung. Pada saat ini, Yunxian Supreme terbang jauh dan menjauhkan diri dari Gu Daoran dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Kedua inkarnasi itu telah hilang. Dengan kata lain, dia hanya memiliki tubuh aslinya sekarang. 1 dari 3 orang itu terbunuh oleh 2 orang. Sumber api telah menjadi sangat lemah. Pada titik perang ini, situasinya sudah kalah-kalah, dan belum diketahui siapa yang akan menang. Bab 4896. Di sini, di kota reruntuhan, pertempurannya sangat sengit. Di kehampaan di luar alam 5 dimensi, Sang Dewa Bintang telah tiba dan telah menyaksikan seluruh proses pertarungan antara Gu Daoran dan Yunxian Supreme dari awal hingga akhir. Sebagai penjaga kota Zentian, ia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran dimensi. Jika ia berpartisipasi, seluruh kota Zentian akan terpengaruh. Bagi seorang tokoh kuno seperti Star-Lord, yang dapat ditelusuri kembali ke era dimensi tertinggi, baik Gu Daoran maupun Yunxian Supreme dianggap sebagai junior muda. Menurut pendapatnya, Yunxian Supreme sangat biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Di antara para ahli tertinggi, ia hanya bisa dianggap biasa-biasa saja, bahkan tidak kuat. Namun Gu Daoran agak tidak biasa. Jika Anda ingin mencapai status tertinggi, integrasi ketiga jalan menjadi satu adalah cara praktik yang paling ortodoks. Di era dimensi tertinggi, penguasa bintang juga telah melihat beberapa jenius yang luar biasa. Ketika mereka berada di alam yang tidak kosong, mereka dapat melompati batas untuk bersaing dengan Yang Maha Kuasa, dan bahkan membunuh Yang Maha Kuasa. Tetapi jika dia ingin mencari cara lain untuk menerobos ke Tuhan Yang Maha Esa, alih-alih mengikuti metode penyatuan 3 jalur, dia pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya. Dikatakan bahwa artinya, hal itu mungkin pernah ada, atau seseorang telah berhasil. Namun, itu tentu sangat sulit. Terlalu sulit untuk membuktikan semuanya, itu hanya ada dalam teori. Sang penguasa bintang mendesah penuh emosi. Yang dimaksud dengan pencerahan melalui satu cara ialah mencapai yang maha tinggi dengan mengandalkan suatu jalan yang agung. Yang lain dapat menjadi unggul hanya ketika ketiga jalan itu bersatu menjadi satu. Dan Anda bisa menjadi yang maha kuasa dengan mengandalkan satu metode, jadi metode ini pasti sangat kuat agar berhasil. Jika hanya sedikit berhasil, maka itu tidak akan berarti banyak, dan pencapaian di masa depan akan terbatas. Bahkan jika menjadi yang tertinggi, itu akan sangat lemah. Lebih baik mencari 2 cara lain dan mengambil metode menggabungkan ketiga cara menjadi satu. Jika Anda ingin membuktikannya bersama. Pertama-tama, jalan yang Anda tempuh lebih kuat daripada 3 jalan yang ditempuh orang lain jika digabungkan menjadi satu, dan jalan ini juga memiliki potensi pertumbuhan yang kuat, serta ada ruang besar untuk pertumbuhan di masa mendatang. Jika tidak ada artinya jika hanya mengejar satu bukti secara membabi buta. Sang penguasa bintang telah mendengar beberapa rumor. Jika kombinasi ini berhasil, ia akan menjadi Supreme yang dirumorkan. Supreme seperti itu dapat bersaing dengan eksistensi yang melampaui Supreme. Tepat ketika sang penguasa bintang memikirkan hal ini, di kota runtuhan, pertempuran telah mencapai puncaknya. Gu Daoran dan Yunxian Supreme, 2 pria kuat ini, telah memulai pertarungan terakhir mereka. Setelah beberapa saat, semua fluktuasi menghilang. Kehampaan langit dan bumi di alam 5 dimensi berguncang. Seorang pemimpin tertinggi telah jatuh. Yunxian Supreme sudah mati. Dalam kehampaan, hanya Gu Daoran yang tersisa, berlumuran darah, kemenangan yang menyedihkan. Dan kali ini, kekacauan baru saja dimulai. Di dunia kehidupan dan kematian, satu demi satu, para makhluk agung dari dunia lain mengambil tindakan untuk menghalangi terobosan para makhluk setengah langkah agung itu. Sisi alam 5 dimensi ini. Tepat setelah kemenangan tragis Gu Daoran, seorang pria kuat muncul lagi di kehampaan dan membunuhnya. Di antara reruntuhan, Luo Xiu juga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia meninju seorang jenius top dari dimensi Netherworld dan menghancurkannya menjadi darah dan kabut. Bajingan, junior sialan. Seorang Fukong puncak dari dimensi Nether melihat pemandangan ini, dan matanya hampir melotot. Ia ingin menyingkirkan lawannya dan membunuh Luo Xiu. Luo Xiu tidak mempedulikannya. Ia terus membunuh para jenius dari dunia lain. Aura pemusnahan yang memenuhi tubuhnya semakin kuat. Kekuatan yang mirip dengan kekuatan pemusnahan.
Penguasa bintang juga memperhatikan pergerakan di pihak Luo Xiu dan melihat bahwa Luo Xiu telah meminjam sejumlah kekuatan eksternal. Tepatnya, ia meminjam 2 kekuatan eksternal. Yang satu adalah kekuatan pemusnahan yang dapat dipinjam oleh penguasa kota Zentian, dan yang lainnya adalah kekuatan lain yang mirip dengan kekuatan pemusnahan. Kekuatan pemusnahan atau kekuatan penghancuran? Pada saat yang sama, beberapa pria kuat kuno yang hidup di dunia lain perlahan-lahan bangkit dari tidur mereka. Pikiran-pikiran kuat berkelana di kehampaan, ingin menjelajahi situasi terkini dan situasi pertempuran. Bab 4897. Di dimensi leluhur iblis, sang penguasa leluhur iblis perlahan membuka matanya dan menatap ke kedalaman kehampaan, sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di dimensi dewa leluhur, sang dewa leluhur berdiri dan menatap kehampaan dengan kedua tangannya di belakang punggung, wajahnya tanpa ekspresi. Dalam dimensi roh leluhur, sang dewa roh leluhur tiba-tiba membuka matanya, merasakan bahwa sebuah krisis tampaknya sedang mendekat diam-diam. Kesadaran agung menyebar dan langsung menyelimuti seluruh dimensi roh leluhur, tetapi tidak ada sumber krisis yang ditemukan. Tidak dalam dimensi roh leluhur. Jadi dari mana krisis ini berasal? Dari luar dimensi roh leluhur? Masalahnya adalah, selama aku berada di dimensi roh leluhur, tak seorang pun bisa mengancamku. Mengapa hal itu membuatku merasa krisis? Ekspresi dewa arwah leluhur menjadi semakin serius. Lagi pula, bagi seorang ahli tingkat atas di levelnya, rasa krisis tidak akan muncul tanpa alasan. Dan pada saat ini, dalam kehampaan yang cukup jauh dari dimensi roh leluhur, roh tulang, yang secara tidak sengaja dibangunkan oleh Dewa Bintang, menggelengkan kepalanya dan mendekati arah dimensi roh leluhur. Tiba-tiba, roh tulang itu tiba-tiba berhenti, dan sebuah palu tulang putih tiba-tiba muncul di tangan kanannya dan menghantam ke arah kekosongan di depannya. Ledakan. Kehampaan itu hancur, sebuah saluran ruang waktu dipatahkan olehnya, dan sesosok tubuh linglung terjatuh dari sana. Ini adalah makhluk tertinggi dari dimensi roh leluhur. Baru saja, melalui resonansi antara tubuhnya dan inkarnasinya, dia berencana untuk membuka saluran waktu dan ruang untuk mengirimnya ke sana. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Saluran ruang waktu disadap? Atau apakah itu dicegat di dekat dimensi roh leluhur? Siapa yang begitu berani? Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah palu tulang berwarna putih salju menghantam kepalanya. Lancang. Sang tertinggi dimensi roh leluhur meraung marah, dan segera menggunakan kekuatan Dao Agung untuk melawan. Namun, ketika dia mengaktifkan kekuatan jalan tersebut, dia menemukan bahwa kekuatan jalan di tubuhnya tampaknya terikat oleh suatu kekuatan misterius dan tidak dapat beroperasi. Saat berikutnya, kapan palu tulang itu jatuh, makhluk agung dari dimensi roh leluhur ini kepalanya dihancurkan berkeping-keping. Ketukan ini, bukan hanya tubuhnya saja yang hancur, inkarnasi yang ada bersama tubuhnya juga hancur. Yang paling kubenci adalah mereka yang berasal dari dimensi roh leluhurmu. Aku akan membunuh semua orang yang kulihat. Roh tulang itu bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tengkorak itu tiba-tiba membuka mulutnya, menelan semua daging dan darah yang hancur, dan terus terhuyung-huyung menuju dimensi roh leluhur. Sisi alam 5 dimensi ini. Inkarnasi tertinggi dari dimensi roh leluhur membuka saluran pusaran ruang waktu hitam di sekelilingnya, memanggil wujud aslinya untuk datang. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis, darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya tampak terkejut, ketakutan, dan bingung. Mayatnya sudah mati? Tampaknya seseorang mencegat dan membunuh jenazah tersebut selama transmisi. Meskipun tubuh utamanya terbunuh, inkarnasinya tidak akan runtuh, tetapi bagaimanapun juga, inkarnasi tetaplah inkarnasi. Sekalipun tidak hancur total, ia tidak dapat melangkah lebih jauh dalam kehidupan ini. Dan tepat saat itu, lawannya, Tai King San, datang menyerbu ke arahnya, dan kuali suci itu menyemburkan kekuatan dan jatuh menimba kepalanya. Di dunia kehidupan dan kematian, 2 aura kuat meledak keluar, dan 2 orang telah berhasil menerobos di alam 5 dimensi. Puluhan makhluk agung juga turut serta dalam pertempuran itu. Ledakan. Jalan surga dan bumi berguncang. Tubuh tertinggi dimensi roh leluhur tumbang, menyebabkan inkarnasi menderita serangan balasan. Menghadapi pukulan penuh Tai King San, dia tidak dapat menahannya sama sekali, dan inkarnasi yang tersisa dihancurkan berkeping-keping oleh tripod dewa. Awalnya, menurut rencananya, waktunya sangat tepat. Selama tubuhnya datang dan inkarnasinya menyatu, ia akan mencapai kondisi tertinggi di puncaknya, sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh Tai King San. Akan tetapi, dia tidak tahu apa yang terjadi dari awal hingga akhir, jadi sayangnya dia terbunuh, tidak mau mati, dan tidak mau mati. Pada saat yang sama, ini adalah Tuhan Yang Maha Esa ketiga yang tumbang dalam kekacauan ini. Yang pertama adalah yang tertinggi dari dimensi Nether. Tempat kedua adalah Yunxian Supreme. Yang ketiga adalah yang tertinggi dari dimensi roh leluhur. Situasi pembunuhan di alam 5 dimensi ini jelas berbahaya. Lagi pula, ada puluhan makhluk agung yang bertarung di dunia kehidupan dan kematian, dan belum ada seorang pun yang mati.
Bab 4898. Tai King San Linglung. Apa yang sedang terjadi? Rasanya seperti Anda membunuh seorang Supreme tanpa usaha keras. Bukan hanya dia. Orang-orang kuat lainnya di alam 5 dimensi tercengang. Wushan Supreme dan Demon Fire Supreme di sisi lain juga tampak ngeri. Tai King San ternyata menyembunyikan kekuatan yang lebih kuat. Bisakah dia membunuh Supreme? Yang mulia Xuanwu juga tercengang. Tai King San, orang ini, benar-benar membunuh makhluk tertinggi? Semua orang terkejut. Karena ini sungguh luar biasa. Di masa lalu, orang-orang mengira bahwa sungguh mengejutkan bahwa Tai King San, yang saat itu belum berada di puncak kekuatannya, tiba-tiba melonjak ke tingkat kekuatan setengah langkah menuju tingkat kekuatan tertinggi. Hasilnya sekarang lebih baik. Kau bahkan membunuh sang pencipta. Ini terlalu menakutkan. Luo Xiu juga melihatnya dan terkejut. Master Alam King San bahkan bisa membunuh Supreme. Ini luar biasa. Tepat saat semua orang terkejut. Dua makhluk tertinggi, Wushan dan Demon Fire, juga memiliki pusaran hitam di sekitar mereka, memanggil tubuh asli mereka. Dalam situasi saat ini, tidak cukup lagi hanya mengandalkan inkarnasi tertinggi. Wujud sejati harus datang dan mengangkat dirinya ke puncaknya agar dapat menghadapinya. Ledakan. Sebuah suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Saat tubuh dan inkarnasi kedua makhluk asing tertinggi ini bergabung menjadi satu, aura yang mengerikan meletus, langsung memukul mundur Di Fei dan Master Xuanwu. Rekan Taoist King San, kau datang untuk menghadapi api iblis, dan kami berdua bergabung untuk menghadapi Wushan, teriak yang mulia Xuanwu. Apa-apaan? Tai King San tampak bingung. Bukankah dia memintaku untuk mati? Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku membunuh makhluk tertinggi dari dimensi roh leluhur. Dialah yang tiba-tiba tampak menderita serangan balik dan muntah darah, bukan aku. Aku bahkan tidak mengerti kenapa, jadi kau hanya menggunakan aku sebagai kekuatan tempur tertinggimu. Meskipun demikianlah kenyataannya. Namun di wajahnya, Tai King San hanya dapat mempertahankan ekspresi yang tidak dapat dimengerti. Dia menatap Demon Fire Supreme. Demon Fire, lawanmu adalah aku. Sambil berbicara, Tai King San melangkah di udara dan berjalan menuju Demon Fire Supreme. Kecepatannya tidak cepat, seperti berjalan-jalan di halaman. Itu menunjukkan bahwa ia percaya diri dan tampaknya menguasai segalanya. Hanya Tai King San yang tahu dalam hatinya bahwa jika dia benar-benar memiliki kekuatan tempur tertinggi, dia pasti akan bergegas dan membunuh orang secepat mungkin. Siapa sih yang berjalan begitu lambat? Saya hanya ingin menunda waktu. Saya melihat Tai King San berjalan ke arah saya dengan penuh percaya diri. Ekspresi Demon Fire Supreme sangat serius. Lagi pula, dia juga melihat adegan Supreme Being terbunuh di dimensi roh leluhur. Supreme Being yang terbunuh itu tidak lebih lemah darinya. Sebagai perbandingan, sang dewa bela diri tertinggi, yang dikepung bersama oleh Di Fei dan Master Xuanwu, menghela napas lega. Ia lebih suka dikepung daripada menghadapi monster kejam yang bisa membunuh sang dewa bela diri tertinggi. Di luar alam 5 dimensi, Hoshimori tersenyum. Yang lain tidak tahu mengapa makhluk tertinggi dimensi roh leluhur tiba-tiba terbunuh. Tetapi dia dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan makhluk tertinggi di dimensi roh leluhur. Dia ingat betul bahwa roh tulang itu seharusnya menuju ke dimensi roh leluhur. Mungkinkah roh tulang itu kebetulan mencegat transmisi tubuh utama lawan dan membunuh tubuh utamanya? Tubuh utama dipukuli sampai mati, inkarnasinya diserang balik, dan kemudian Tai King San memukulnya dengan sekuat tenaga, dan dia terbunuh seperti ini. Menggelengkan kepalanya, Xing Xiu terus menatap Luo Xiu. Saat ini, Luo Xiu masih berada di reruntuhan, bertarung dengan para jenius dari dunia lain. Meskipun dikepung, ia masih bisa bertahan dan tampaknya itu bukan masalah besar. Wah, sudah hampir waktunya mundur, kan? Xing Xiu meringkas pesannya. Suara itu tiba-tiba terdengar di telinga Luo Xiu, membuatnya tertegun. Ia langsung diserang beberapa kali dan terpental. Hoshimori sama? Luo Xiu sangat terkejut. Tuan kota Zentian yang terhormat tidak tinggal di kota dengan baik dan benar-benar datang ke sini. Kau, kontraktor itu, sudah terlalu lama meninggalkan kota Tianzhen, dan kekuatan yang kau gunakan bisa dengan mudah mendatangkan kesialan. Jika kau membuka jalan menuju dimensi kehancuran di alam 5 dimensi, itu akan merepotkan, kata Xing Xiu serius. Apa yang dikatakannya bukanlah suatu kebohongan. Dimensi kehancuran juga ada. Arti keberadaan kota Tianzhen adalah untuk menekan jalannya dimensi kehancuran. Bab 4899. Dunia kehidupan dan kematian. Perang pun terus meletus. Para makhluk agung dari alam 5 dimensi muncul satu persatu, dan mereka semua terjun ke medan perang tanpa ragu. Para makhluk agung dari dimensi lain juga meraung ke langit dan bertempur dengan kekuatan penuh. Kehampaan di kejauhan. Beberapa master setengah langkah telah tumbang. Lagi pula, masih sangat sulit untuk mencapai level master tertinggi, dan itu juga bergantung pada keberuntungan. Seseorang berhasil, seseorang akan gagal. Tidak semua orang bisa sukses. Terlebih lagi, ketika berhadapan dengan serangan dari makhluk tertinggi dunia lain,
tidak semua makhluk setengah langkah tertinggi dapat memiliki kekuatan tempur tertinggi. Yang paling merepotkan adalah pihak Wulongsu. Dua makhluk tertinggi, leluhur bela diri dan leluhur kuno, bertarung dengan sangat sengit. Dengan kekuatan tempur penuh, kedua ahli teratas itu bergabung dan membunuh 10 makhluk tertinggi dari dunia lain yang terus mundur. Bukan berarti ke-10 makhluk tertinggi tidak bisa menghentikan keduanya. Alasan utamanya adalah ke-10 makhluk tertinggi dari dunia lain tidak ingin bertarung mati-matian. Mereka datang ke sini untuk menghentikan Wulongsu agar tidak menerobos, bukan untuk melawan dua kekuatan teratas Wuzu dan Guzu. Jika Anda benar-benar bekerja keras, bahkan jika Anda dapat membunuh leluhur bela diri dan leluhur kuno, setidaknya 5 dari mereka harus mati. Butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai Yang Maha Kuasa. Siapa yang mau mati? Jadi, bekerja keras bukanlah tujuannya. Cukup untuk menjerat mereka dan mencegah mereka melindungi Wulongsu. Senior, bisakah Anda membantu? Melihat situasi yang berkembang semakin tidak baik, Luo Xiu hanya bisa meminta bantuan Xingyu. Menurut aturan kota Zentian, aku tidak bisa ikut campur dalam kekacauan di dimensi surga. Bagaimanapun, kau adalah kontraktorku. Melindungi keselamatanmu dalam kondisi tertentu termasuk dalam lingkup aturan kota Zentian. Yah, aku tidak bisa menyerang langsung di alam 5 dimensi. Kau bisa mencoba memancing beberapa orang keluar dari alam 5 dimensi. Di ruang hampa dimensi di luar alam 5 dimensi, tidak akan ada masalah bagiku untuk menyerang. Luo Xiu terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimana cara memikat orang keluar dari alam 5 dimensi? Jika Anda ingin menyelesaikan dilema saat ini, Anda harus berhadapan dengan Tuhan yang Maha Esa dari dimensi lain. Tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk membawa diri Anda keluar dari alam itu? Dan memang ada. Bahkan jika aku benar-benar dapat menarik perhatian kekuatan tertinggi, apakah aku dapat melarikan diri keluar wilayah itu hidup-hidup selagi dikunci oleh kekuatan tertinggi adalah masalah lain. Dia merenung sejenak. Luo Xiu memutuskan untuk mencobanya, karena saat ini memang tidak ada cara yang lebih baik. Baru saja, kekuatan tertinggi lain dari dunia lain tiba, dan situasinya menjadi semakin berbahaya. Begitu kekuatan-kekuatan top seperti Di Fei dan Yuan Tiadao tersingkir, ia pasti akan menjadi sasaran dan dibunuh oleh kekuatan tertinggi. Ada banyak cara untuk menarik perhatian Yang Maha Kuasa, seperti membunuh jenius terbaik di dimensi lain, merampas monumen kuno rahasia yang asli, merampas harta karun agung dari jalan tersebut. Mata Luo Xiu berkedip. Pikiran pertamanya adalah membunuh Mo Zantian. Namun, Mo Zantian tidak ikut serta dalam pengepungan tersebut. Sebaliknya, ia berkeliaran di sekitar reruntuhan dan tidak ikut serta dalam pertempuran. Tepat ketika Luo Xiu sedang berpikir, Shen Juetian muncul dari belakang dan meninju punggung Luo Xiu. Itu kamu. Luo Xiu tiba-tiba berbalik, mengumpulkan kekuatan Zen Wudao, dan memukul Shen Juetian dengan dahsyat, menciptakan segel rolet emas satu demi satu, menyebabkan darah Shen Juetian terciprat. Sambil mengajar Shen Juetian dengan hebat, para jenius lain dari dunia lain juga terus menyerang Luo Xiu. Beberapa serangan diimbangi oleh kekuatan pemusnahan yang mengelilinginya, tetapi masih banyak serangan yang menimpanya, yang membuatnya terus terluka. Sejak dikepung hingga sekarang, Luo Xiu selalu mengandalkan kemampuan pemulihannya yang kuat untuk bertahan, bersaing untuk melihat siapa yang dapat bertahan lebih lama. Tiba-tiba, kekuatan Luo Xiu meledak. Kekuatan murni Zen Wudao terkondensasi di kepalan tangan kanannya, membuat kepalan tangan kanannya bersinar terang, bagaikan matahari kemasan. Ledakan. Pukulan itu langsung menghantam Shen Juetian, membuat Shen Juetian tidak punya kesempatan bereaksi karena tubuhnya hancur berkeping-keping. Begitu asal-usul jiwa muncul, Luo Xiu menangkapnya, mengangkat tangannya dan menyegelnya dalam bola cahaya. Bab 4900. Bagaimana jika kita dapat menarik perhatian orang yang paling berkuasa, menarik daya tembak orang lain, dan berbagi tekanan? Ini jelas merupakan pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh para ahli terkemuka. Luo Xiu, seorang junior muda yang bahkan belum mencapai alam Fukong, tidak hanya memikirkannya, tetapi juga mengambil tindakan. Setelah mengalahkan Shen Juetian, inilah jenius terkuat generasi ini di dimensi Dewa Leluhur. Apakah itu cukup untuk menarik perhatian Sang Maha Kuasa? Jika Shen Juetian hanya dipukuli sampai mati, Sang Maha Tinggi dari dimensi Dewa Leluhur mungkin akan murka dan tidak akan datang untuk membunuhnya. Lagi pula, seorang jenius yang sudah mati ya sudah mati. Bahkan jika dia datang untuk memukul Luo Xiu sampai mati lagi, Shen Juetian tidak akan bisa membunuhnya. Tidak ada cara untuk bangkit kembali, kan? Jadi, Luo Xiu tidak membunuh Dewa Juetian. Sebaliknya, ia menghancurkan tubuhnya dan menyegel asal-usul jiwanya, meninggalkan secercah harapan. Ada secercah harapan. Sang Maha Kuasa dari dimensi Dewa Leluhur, bisakah dia melihat kematian tanpa menyelamatkan nyawanya? Lakukan semuanya. Pergerakan Luo Xiu tidak berhenti sama sekali. Dia menyimpan 2 harta karun besar di reruntuhan, mengambil prasasti kuno rahasia asli, dan terbang bagai angin. Bukannya tidak ada yang mau mengambil harta karun itu, tetapi ada batasan kuat yang menghalangi harta karun tersebut.
Semua batasan ini ditetapkan oleh Gu Daoran dan tidak mudah untuk melanggarnya. Namun, ketika Gu Daoran menetapkan batasan ini, ia tidak menargetkan Luo Xiu. Batasan tersebut sama sekali tidak menghalangi kekuatan Luo Xiu, sehingga Luo Xiu dapat dengan mudah mengambilnya, tetapi yang lain tidak. Bagaimanapun, benda itu awalnya miliknya. Pada saat dua makhluk tertinggi dari dimensi dewa leluhur di luar reruntuhan bereaksi, Luo Xiu telah menghancurkan jimat dan berteleportasi ke tempat yang sangat jauh dalam sekejap, dekat dengan tepi alam dimensi kelima. Brengsek. Kedua makhluk agung itu sangat marah. Shen Juetian dipukuli di depan mereka, dan prasasti kuno rahasia aslinya direbut oleh Luo Xiu. Anak ini masih ingin kabur. Namun, Shen Juetian tidak mati, tetapi tubuhnya hancur, tetapi asal-usul jiwanya masih ada. Selama asal-usulnya dapat ditemukan kembali, pembentukan kembali tubuhnya hanya akan menghabiskan beberapa materi surgawi dan harta duniawi untuk dimensi dewa leluhur. Dalam sekejap, tanpa ragu sedikitpun, dewa leluhur tertinggi, yang awalnya akan berduel dengan Tai Qingsan, langsung merobek kehampaan dan pergi memburu Luo Xiu. Tai Qingsan menghela napas lega, tetapi di saat yang sama dia sedikit khawatir. Dia tentu saja bisa melihat bahwa Luo Xiu sengaja ingin menarik senjata dan membantu mengurangi tekanan di sini, tetapi kamu sedang diburu oleh kekuatan tertinggi. Apa kamu yakin bisa melarikan diri? Lagi pula, ini bukan kota Zentian, dan tidak ada tuan kota Zentian yang bisa membantumu. Bukan hanya dua dewa leluhur. Dua makhluk tertinggi dari dimensi iblis leluhur juga meraung marah, memaksa Gu Daoran dan Xiao Yao Sanren mundur, dan juga mengejar Luo Xiu. Mereka tidak ingin menyelamatkan manusia, tetapi mereka menginginkan monumen kuno dari Chaos Realm dan harta karun dari jalan raya. Gu Daoran dan yang lainnya hampir tidak dapat menahannya lagi, tetapi kini mereka berpegangan pada tubuh mereka yang terluka parah dan buru-buru menyusul. Gu Daoran sendiri sedikit terdiam. Luo Xiu, kenapa kau membuat masalah? Barang-barang itu milikmu. Bukankah kita sudah sepakat untuk menggunakan barang-barang itu untuk memancing musuh? Kenapa kau kabur membawa barang-barang itu? Di pihak Luo Xiu, ia mengandalkan jimat ajaib untuk menembus kehampaan. Ia telah membunuh banyak orang kuat di kota Zentian, jadi wajar saja jika ia tidak kekurangan hal-hal baik. Luo Xiu, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dewa leluhur tertinggi mengguncang langit, dan tekanan agung yang dahsyat menyapu dunia. Kehampaan terus terkoyak, dan area waktu dan ruang yang luas terus terdistorsi. Dua leluhur iblis tertinggi juga mengejarnya. Rekan Taois, apakah teman kecil Juetian masih hidup? Dewa leluhur tertinggi tidak mengatakan apapun. Karena menurutnya, apa yang dikatakan dua orang lainnya itu omong kosong belaka. Semua orang melihat bahwa asal-usul Shen Juetian telah disegel. Dia pasti masih hidup jika memang masih hidup, tetapi jika Luo Xiu lolos, Shen Juetian mungkin sudah mati. Mengerti. Bersambung.